Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emily Laudia Kusuma dari kelas 11-2, nomor absen 25. Perkenalkan, nama saya Emil Rozaki dari kelas 11-2, nomor absen 22. Perkenalkan, nama saya Putri Sayu dari kelas 11-2, nomor absen 37. Perkenalkan, nama saya Emre Fiendiano dari kelas 11-2, nomor absen 18. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazril Ilham, kelas 11-2, nomor absen 21. Perkenalkan, nama saya Emil Kiramedika dari 11-2, kelas 11-2, nomor absen 20. Perkenalkan, nama saya Keila dari kelas 11-2, nomor absen 15. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa Yulita dari kelas 11-2, nomor absen 17. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat mata atau disebut juga kasat mata. Selain itu, cahaya juga mempunyai paket cahaya atau spektrum yang dapat mempresentasikan oleh mata secara visual sebagai sesuatu yang selanjutnya disebut dengan warna. Lalu, mengapa cahaya disebut gelombang elektromagnetik? Ini karena gelombang cahaya yang bergetar merupakan medan elektromagnet dan dapat merambat pada ruang tanpa memerlukan permukaan medium. Satu, merambat lurus. 2, dapat menembus benda bening. 3, dapat dibiasakan atau refraksi. 4, dapat diserap atau absorpsi. 5, dapat dipantul atau refleksi. 6, dapat diuraikan atau dispersi. 7, lentur atau difraksi. 8, diserahkan atau polaritas. 1. Gelombang cahaya dapat merambat pada ruang hampa dan tidak memerlukan media apapun, sebab gelombang cahaya masuk dalam kelompok gelombang elektromagnetik. 2. Selain itu, gelombang cahaya juga masuk dalam kategori gelombang transversal. Ini artinya gelombang tersebut memiliki arah rambatan yang tegak lurus dengan arah getaran. 3. Gelombang cahaya juga bisa dipantulkan jika berkontak langsung pada suatu bidang, baik berupa bidang rata maupun tidak. Selain itu, gelombang cahaya juga bisa diteruskan baik dalam media air, padat, dan gas. Interferensi cahaya adalah keadaan saat dua gelombang cahaya atau lebih terpadu dan membentuk gelombang cahaya gabungan yang menghasilkan pola terang dan gelap. Interferensi maksimum menghasilkan pola terang dan sebaliknya. Jika terjadi interferensi minimum akan menghasilkan pola gelap. Macam pola yang dihasilkan tergantung dari jenis interferensinya, yaitu yang pertama ada garis atau pita terang dan gelap, yaitu interferensi yang dihasilkan oleh celah ganda atau celah banyak. Yang kedua, cincin terang dan gelap. Ini bisa terjadi pada interferensi cincin Newton. Dan yang terakhir yaitu lapisan warna terang dan gelap. Ini terjadi pada interferensi pada cahaya pada lapisan tipis. Untuk mengamati interferensi cahaya dengan pola teratur diperlukan persyaratan, yaitu kedua gelombang cahaya harus koheren. Koheren maksudnya lambdanya sama dan sefase. Sefase itu maksudnya misalkan ada gelombang A dan B. Kalau pada titik awal simpangan gelombang A 0, maka gelombang B juga 0. Lalu jika seperempat periode A simpangan maksimum, maka B juga akan maksimum. Jadi sefase itu artinya minimum bersamaan dan maksimum juga bersamaan. Prinsip interferensi: jika ada dua gelombang cahaya A dan B sama-sama bergerak ke kanan, misalkan getaran titik 1 dan 2 bertemu pada suatu titik dalam suatu ruang, maka akan menghasilkan interferensi maksimum atau interferensi konstruktif, sehingga menghasilkan pola terang. Sebaliknya, jika getaran 1 dan 3 bertemu pada suatu titik dalam suatu ruang, maka akan menghasilkan interferensi minimum atau interferensi diskutif. Interferensi diskutif sehingga menghasilkan pola gelap yang dirumuskan sebagai berikut. Difraksi cahaya adalah peristiwa membeloknya cahaya karena adanya penghalang. Contohnya, seberkas cahaya yang dilewatkan celah sempit bisa menyebar. Difraksi celah tunggal. Pada difraksi celah tunggal, seberkas cahaya dilunturkan oleh satu celah sempit. Misalkan, ada satu celah sempit, lalu seberkas cahaya datang padanya,
maka cahaya ini akan dibelokkan bisa miring ke atas atau ke bawah atau bisa juga tidak dibelokkan. Kemungkinan dua gelombang tersebut bisa bertemu atau berinterferensi pada layar, sehingga pada layar akan menghasilkan pola interferensi yaitu pita terang dan gelap. Jika lebar celah dibagi menjadi dua, bagian celah seperti pada gambar di samping, beda lintasan kedua gelombang dapat dinyatakan dengan persamaan rumus 1, delta S sama dengan D sin theta per 2, dan delta S sama dengan setengah lambda. Dari persamaan di atas didapatkan besar D sin theta sama dengan lambda. Jika celah dibagi jadi 4, akan diperoleh rumus 2. D sin theta sama dengan M dikali lambda. Dengan D sama dengan lebar celah, M sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya, lambda sama dengan panjang gelombang cahaya. Agar terjadi pola interferensi maksimum, cahaya yang melewati celah harus sefase, sehingga persamaannya menjadi rumus ketiga, D sin theta sama dengan 2M dikurang 1 dikali setengah lambda. Dispersi cahaya merupakan pembiasan cahaya putih atau cahaya polikromatik menjadi komponennya, yaitu cahaya monokromatik. Dispersi cahaya terjadi saat cahaya putih melewati medan pembiasnya. Dispersi cahaya disebabkan oleh indeks bahannya berbeda untuk warna cahaya yang berbeda, sehingga sinar masing-masing itu memiliki sudut yang berbeda-beda pula. Untuk menghasilkan dispersi cahaya, yaitu dengan mendatangkan sinar putih atau polikromatik ke salah satu sisi prisma, maka sinar putih tadi akan terurai menjadi warna-warna pelangi, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Dalam spektrum warna, merah memiliki lambda yang paling tinggi, yaitu 700 nanometer, sedangkan ungu memiliki lambda yang paling rendah, yaitu sekitar 400 nanometer. Jika diurutkan, maka panjang gelombang ke arah merah itu akan lebih besar, sedangkan frekuensinya kecil. Sebaliknya, jika ke arah ungu, panjang gelombang akan menjadi semakin kecil dan frekuensi menjadi semakin besar. Kita tahu bahwa sinar putih jika diuraikan akan menjadi warna-warna pelangi. Warna merah dan ungu itu akan terpisah karena itu adalah warna awal dan yang paling akhir. Jika sinar merah dan ungu diperpanjang, maka mereka akan bertemu pada suatu titik, sehingga sinar merah dan ungu akan membentuk sudut, yaitu sudut dispersi. Lalu bagaimana cara mencari dispersi? Mereka mengalami deviasi. Nah, deviasi itu adalah sudut penyimpangan terhadap perpanjangan arah sinar datang semula. Dan ungu juga mengalami deviasi. Jadi dari situ kita bisa tahu merah dan ungu itu memiliki sudut. Nah, sudut di antara warna merah dan ungu ini itulah yang disebut sudut dispersi. Rumus cara mencari dispersi yaitu dispersi sama dengan deviasi ungu dikurangi deviasi merah. Jika sudut puncak prisma kurang dari 15 derajat, sinar mengalami deviasi minimum dan prisma berada di udara, maka kita bisa menggunakan rumus dispersi sama dengan indeks bias ungu dikurang indeks bias merah dikali dengan sudut puncak dari prisma. Polarisasi cahaya. Polarisasi cahaya adalah peristiwa berubahnya cahaya alam yang bergetar ke berbagai bidang menjadi cahaya tertutup, terpolarisasi, atau bergetar ke satu arah saja. Secara sederhana, polarisasi cahaya adalah terserapnya sebagian cahaya pada salah satu bidang getarnya. Prinsip polarisasi. Cahaya terbentuk dari interaksi kuat antar medan listrik dengan medan magnet, dengan medan listrik bersimbol E dan medan magnet bersimbol B. Faktor-faktor penyebab terjadinya polarisasi cahaya. Yang pertama, polarisasi cahaya karena pemantulan dan pembiasan. Perubahan sudut datang akan mengubah sudut mantul dan sudut bias. Dengan rumus tan IP sama dengan N2 per N1. Dengan IP adalah sudut polarisasi, N1 adalah indeks bias medium pertama atau sinar datang, N2 adalah indeks bias medium kedua atau sinar bias. Yang kedua adalah polarisasi cahaya karena pembiasan ganda. Terjadi saat cahaya melewati suatu bahan yang mempunyai indeks bias ganda, sehingga sebagian berkas cahaya tetap lurus, disebut juga dengan sinar biasa, dan sebagian lainnya dibiaskan, disebut juga dengan sinar istimewa.
Yang ketiga, polarisasi karena absorpsi selektif. Untuk menghasilkan cahaya terpolarisasi digunakan polaroid yang meneruskan gelombang cahaya yang arah getarnya sejajar dengan sumbu polarisasi dan menyerap gelombang cahaya yang arah getarnya tidak sesuai dengan sumbu polarisasi. Teknik ini disebut polarisasi absorpsi selektif. Polarisator berfungsi untuk mengubah cahaya alam menjadi cahaya terpolarisasi, sedangkan analisator berfungsi untuk mengubah intensitas cahaya terpolarisasi. Jika analisator diputar dengan sudut theta terhadap polarisator, intensitas sinar yang keluar dari analisator menurut hukum Malus adalah sebagai berikut. I aksen sama dengan I cos kuadrat theta sama dengan 1/2 I0 cos kuadrat theta. Dengan I0 adalah intensitas cahaya alam, satuannya watt per meter persegi. I adalah intensitas cahaya terpolarisasi yang keluar dari polarisator, satuannya watt per meter persegi. I aksen adalah intensitas cahaya terpolarisasi yang keluar dari analisator, satuannya watt per meter persegi, dan theta adalah sudut antara polarisator dengan analisator. Penerapan polarisasi cahaya dalam teknologi. Yang pertama adalah filter foto kamera Polaroid, yang kedua kacamata Polaroid atau kacamata Ray-Ban, yang ketiga kaca mobil Polaroid, yang keempat proyektor Polaroid film 3D, yang kelima kacamata 3D dan layar LCD. Contoh aplikasi gelombang cahaya. Yang pertama, sinar gamma. Sinar gamma banyak digunakan dalam bidang pengobatan, seperti membantu diagnosis dan terapi kanker, serta mendukung terciptanya perkembangan dalam bidang pengetahuan, khususnya ilmu astronomi dan fisika. Yang kedua, radar. Radar adalah suatu alat untuk membantu mendeteksi keberadaan atau posisi kecepatan dan arah benda dari jarak tertentu. Umumnya, radar digunakan sebagai sistem navigasi sekaligus pemanduan. Selain itu, radar juga dapat menghasilkan radiasi frekuensi radio. Yang ketiga, sinar X. Sinar X dapat digunakan dalam membantu tenaga kerja medis dalam melakukan pemeriksaan terhadap kondisi pasien tanpa harus melakukan pembedahan terlebih dahulu. Sekian, terima kasih. Max Planck, fisikawan dari Jerman, pada tahun 1900 menemukan bahwa cahaya itu dibawa oleh foton. Maka, rumus untuk mencari energi foton adalah E sama dengan Hc per lambda, di mana E sama dengan energi foton, H sama dengan konstanta Planck, C sama dengan laju cahaya, dan lambda sama dengan panjang gelombang. Terdapat sinar dengan panjang gelombang sebesar 6.600 Armstrong dengan kecepatan cahayanya yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per second, dan ketetapan Planck-nya 6,6 kali 10 pangkat min 34 J/s. Maka, berapa energi yang terdapat pada sinar tersebut? Diketahui, lambda sama dengan 6.600 Armstrong diubah menjadi 6.600 kali 10 pangkat min 19. C atau kecepatan cahaya sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second, dan ketetapan Planck sama dengan 6,6 kali 10 pangkat min 34 J/s. Kita bisa menggunakan rumus tadi, yaitu E sama dengan Hc per lambda. 6,6 kali 10 pangkat min 34 dikali 3 kali 10 pangkat 8 per 6.600 kali 10 pangkat min 19 sama dengan 6,6 kali 10 pangkat min 34 dikali 3 kali 10 pangkat 8. Itu bisa kita kecilkan lagi, jadi 6,6 kali 10 pangkat min 16 sama dengan 3 kali 10 pangkat min 10 Joule. Hasilnya itu. Sekian penjelasan dari saya.